Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di sini kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi dan apa saja bidang-bidangnya. Selain itu, juga apakah sistem informasi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita simak penjelasannya. Jadi, kita harus mengetahui apa sih itu sistem informasi. Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang terpadu untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan produk digital. Terus, komponen utama sistem informasi itu ada yang pertama perangkat keras atau hardware, biasanya wujudnya jelas dan ada spesifikasinya. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu atau dikenal juga sebagai software. Biasanya software ini berupa aplikasi dan operating system. Yang ketiga ada database atau kumpulan data yang sudah tersimpan di dalam server. Yang keempat ada sumber daya manusia atau people yang kita sebut juga dengan user. Yang kelima, prosedur atau proses. Di sini merupakan tahapan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Terus, di dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan sistem informasi sudah banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Sebagai contoh, penerapan pembelajaran elektronik atau e-learning dan digunakan untuk belajar siswa. Di learning merupakan pelajaran formal maupun non-formal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga pelajar dan pengajar melakukan proses belajar mengajar menggunakan media elektronik dan dilakukan melalui jaringan. Siswa dan guru bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. E-learning yang sering adalah biasa berbentuk kursus online, seminar online, dan lain sebagainya. Adapun contohnya seperti ruang guru. Sistem informasi ekonomi bisnis. Manfaat teknologi informasi dalam dunia ekonomi bisnis adalah untuk membantu proses dan operasi pengambilan keputusan dan membentuk strategi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Salah satu contoh hardware dari sistem ekonomi bisnis adalah komputer dan salah satu contoh softwarenya adalah e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. Dengan diterapkannya teknologi informasi di bidang ekonomi sangat memudahkan kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, di mana saat ini sangat mudah untuk orang-orang untuk membeli produk keinginan mereka secara online melalui sebuah website atau aplikasi, di mana penjual lebih mudah dalam menampilkan dan mempromosikan produk secara detail, dan pembeli dapat memilih produk terbaik yang diinginkan dan membelinya dengan transfer bank atau juga membayar pada market yang tersedia. Pengiriman produk juga dapat dipilih kecepatannya. Penerapan teknologi informasi di bidang pertanian merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terutama di bidang pertanian. Aplikasi di bidang pertanian yang bertujuan untuk membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya teknologi dimanfaatkan dalam 3 cabang utama pertanian, yaitu penanaman, peternakan, dan perikanan. Penggunaan teknologi modern di sektor pertanian dapat menambah keluaran ekonomi hingga 6,6 miliar US dollar per tahun. Kehadiran teknologi digital pertanian salah satunya seperti Tani Hub yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen dapat mempersingkat rantai pasok. Para petani juga dapat mengurangi ketergantungannya dengan tengkulak. Selain itu, produktivitas pertanian juga merupakan salah satu potensi manfaat dari teknologi digital pertanian. Manfaat penerapannya dalam bidang transportasi. Yang pertama, pada transportasi udara dengan sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat seperti menentukan arah. Yang kedua, transportasi darat dalam mengatur lalu lintas kereta yang menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur atau rel kereta yang harus dilalui agar tidak mengalami bentrok. Yang ketiga adalah transportasi laut dalam sistem navigasi yang digunakan dalam kapal untuk membantu mengarahkan jalannya kapal saat di tengah lautan. Model data yang ditransformasikan menjadi model jalan fungsional untuk simulasi lalu lintas skala besar. Hasil dari transformasi tersebut dimodelkan menjadi road network dalam bentuk polines dengan atribut dan ditampilkan sebagai road map. Pemanfaatan dari road network yaitu secara mudah dapat digunakan untuk simulasi lalu lintas secara real time, visualisasi interaktif dari dunia virtual, dan navigasi kendaraan. Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, teknologi, perangkat, prosedur, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
informasi kesehatan yang ada di Indonesia telah dikembangkan untuk dapat menunjang ketujuh subsistem kesehatan nasional, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, manajemen dan regulasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Tiga domain kelompok data, yaitu domain sumber daya manusia atau SDMK, domain surveillance, dan domain rantai suplai yang berhubungan antara unit kerja untuk Kementerian Kesehatan RI, pilar SIK, serta domain utama dalam SIK. Subsistem informasi kesehatan dalam pelaksanakan norma standar prosedur kriteria atau NSPK di setiap unit kerja akan menjadi pusat data yang dihasilkan dari tele kesehatan serta menjadi sumber data untuk rekam kesehatan elektronik. Software yang digunakan salah satunya yaitu aplikasi WeHave. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang penerapan sistem informasi. Jika masih ada kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.